Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah melihat hasil akhir pertarungan Gojo versus Sukuna, Abdikos jadi kepikiran sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana kalau Sukuna ternyata adalah MC sebenarnya di Jujutsu Kaisen. Yap, kita tahu sendiri kalau Sukuna adalah main villain bersama dengan Kenjaku. Tapi ya, sampai sekarang teman-teman pasti bingung siapa MC-nya. Abdikos merasa hal ini wajar karena kebanyakan pembaca shonen referensinya pasti Big Three ditambah Big Father yang MC-nya sudah jelas siapa. Jadi ya, banyak yang berpikir kalau MC-nya adalah Yuji, tapi berkali-kali Abdikos mengingatkan kalau Jujutsu Kaisen adalah shonen generasi baru yang anti mainstream, mirip seperti Attack on Titan. Jadi sang mangaka tidak hanya akan fokus ke satu MC, apalagi memaksakan MC tersebut menang dengan cara apapun. Yap, di Jujutsu Kaisen banyak karakter bisa menjadi MC bahkan sekaligus menjadi villain, atau malah sebaliknya, yaitu jadi main villain sekaligus jadi main karakter. Sejauh yang Abdikos tahu, hanya ada satu manga shonen generasi lama yang punya kekuatan cerita seperti ini, yaitu Hunter x Hunter. Namun ya, Hunter tidak sepopuler Big Three dan Big Daddy. Tapi bisa Abdikos pastikan dari segi cerita, ini manga beneran jenius dan out of the box. Jadi yang masih berpikir hanya Yuji MC di Jujutsu Kaisen, sekali lagi Abdikos ingatkan untuk mereset ulang pemikiran tersebut. Yuji mungkin MC, tapi dia hanya salah satunya. Bahkan sebelum GG Akutami menulis Jujutsu Kaisen tahun 2018, GG lebih dulu membuat manga berjudul Tokyo Metropolitan Curse Technical School pada tahun 2017, di mana Yuta Okkotsu menjadi main karakter di situ. Barulah ketika Jujutsu Kaisen meledak pada akhir 2018, tepatnya bulan Desember, GG Akutami merilis ulang manga Tokyo Metropolitan Curse Technical School dengan judul resmi yaitu Jujutsu Kaisen Volume 0. Yap, dari sini sudah jelas kalau MC atau protagonis di Jujutsu Kaisen bukan hanya satu tapi banyak. Dan ya, di sini Abdikos akan jelaskan kenapa Sukuna juga bisa jadi main karakter atau protagonis di Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, menjadi pondasi cerita Jujutsu Kaisen. Di pelajaran bahasa Indonesia, kita diajarkan bahwa protagonis adalah tokoh baik, sedangkan antagonis adalah tokoh jahat. Hal ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Yap, tidak sepenuhnya salah karena memang kebanyakan protagonis di sebuah cerita adalah seorang tokoh baik, sedangkan antagonis adalah tokoh jahat yang menentang sang protagonis. Yap, setidaknya pemahaman awal Abdikos juga seperti itu saat bacaan Abdikos masih sebatas shonen mainstream. Namun ketika masuk ke manga-manga seinen dan manga shonen anti mainstream, Abdikos jadi tahu kalau pengertian protagonis sebenarnya bukan tokoh baik, melainkan tokoh yang menjadi pondasi cerita, sedangkan antagonis adalah tokoh yang menentang sang protagonis. Yap, di manga shonen anti mainstream, beberapa MC bahkan berdiri di antara kebaikan dan kejahatan, dan di manga seinen banyak protagonis yang justru berdiri di sisi kejahatan seperti Light Yagami dan Johan Liebert. Yap, tahukah teman-teman kalau GG Akutami sebenarnya membuat manga Jujutsu Kaisen untuk audiens seinen, namun Shonen Jump menyuruh GG Akutami agar Jujutsu Kaisen bisa masuk genre shonen, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat, Jujutsu Kaisen berdiri di antara shonen dan seinen, yaitu MC yang bisa berubah sesuai cerita dan jenis cerita yang terkadang tidak bisa dipahami oleh pembaca shonen mainstream, dimana MC harus menang dan main villain harus kalah. Yap, di Jujutsu Kaisen fokusnya bukan di main karakter atau main villain, tapi di main story. Tinggal lihat siapa yang akan diceritakan GG Akutami, maka disitulah kita baru bisa menentukan posisi mereka. Dan ya, secara garis besar, Sukuna adalah pondasi dari cerita Jujutsu Kaisen itu sendiri. Awalnya dunia Jujutsu Kaisen itu baik-baik saja sebelum tiba-tiba Yuji memakan jari Sukuna. Jika teman-teman berpikir ini ulah Kenjaku, maka bisa saja hal tersebut benar, tapi ulah Kenjaku bukan lagi disebut sebagai pondasi cerita, melainkan cabang dari cerita. Pondasi ceritanya tetap Yuji yang memakan jari Sukuna, di mana sosok Sukuna memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan 20 jari lainnya. Kedua, GG hampir membuat Yuji mati permanen. Masih ingat adegan saat Sukuna mengeluarkan jantung Yuji dan membuat Yuji mati suri? Yap, GG Akutami pernah bilang andaikan manga Jujutsu Kaisen tidak populer, maka GG Akutami akan membuat kematian Yuji menjadi kematian permanen. Dari sini saja sudah jelas kalau sejak awal GG Akutami tidak berniat menjadikan Yuji sebagai main karakter, tapi karena Jujutsu Kaisen luar biasa populer, GG melanjutkan cerita Yuji ini. Dari sini teman-teman pasti bertanya, kalau Yuji dibuat mati permanen, artinya Sukuna juga ikut mati dong? Kan Yuji adalah wadahnya. Jawabannya tentu saja tidak.
Sukuna bisa berinkarnasi di tubuh lain selain Yuji, bahkan meski Yujinya mati. Karena inti dari Sukuna adalah objek kutukan yang berupa 20 jari. Yap, selama Yuji tidak memakan 20 jari, maka membunuh Sukuna melalui Yuji akan percuma. Dari sini sudah jelas kalau peran jari Sukuna sebenarnya lebih penting dari Yuji. Ketiga, Sukuna adalah inspirasi utama Gege Akutami. Gege Akutami pernah ditanya siapa tokoh favoritnya. Dia menjawab kalau Sukuna adalah tokoh favoritnya karena Sukuna diciptakan Gege Akutami dari berbagai referensi yang dia ikuti selama ini. Tokoh kedua yang menjadi favorit Gege Akutami adalah Kento Nanami, dan ia sebagai mangaka anti mainstream. Fokus Gege Akutami adalah main story, bukan karakter favorit. Jadi dia sama sekali tidak masalah ketika harus membunuh Nanami sebagai karakter favoritnya demi bisa mendevelop ceritanya, karena tujuan dia adalah menyampaikan cerita utama, bukan menyampaikan karakter favoritnya. Dan ya, intinya Sukuna adalah inspirasi utama Gege Akutami dalam membuat Jujutsu Kaisen melalui sosok Sukuna. Gege Akutami sudah menyusun seperti apa Jujutsu Kaisen kedepannya. Mengenai Sukuna akan mati, bisa saja terjadi. Lawong Nanami saja bisa mati. Seperti yang Abikos jelaskan sebelumnya, manga seinen atau manga shonen anti mainstream tidak peduli meski protagonisnya mati, karena tujuan manga jenis ini adalah mendeliver keseluruhan cerita. Tidak peduli itu karakter favorit mangaka, karakter favorit penggemar, atau karakter utama, semuanya bisa mati di cerita manga shonen anti mainstream. Ini tentu lebih menarik daripada cerita pengulangan, datang ke suatu tempat atau menemukan konflik, MC mengalahkan villain, pindah ke tempat lain, menemukan konflik, MC mengalahkan villain lagi, begitu seterusnya. Jadi alur utamanya sudah bisa ditebak. Keempat, peran penting Sukuna di Jujutsu Kaisen sebagai pondasi cerita dan inspirasi Gege Akutami dalam menciptakan manga Jujutsu Kaisen. Abdikos akan coba jelaskan peran penting Sukuna di Jujutsu Kaisen, tapi Abdikos akan mengurutkannya berdasarkan timeline. Di era Heian, Sukuna berperan penting sebagai Raja Kutukan, di mana sebagai manusia penyihir, Sukuna membawa bencana ke berbagai desa, di mana banyaknya desa yang dihancurkan Sukuna tanpa alasan yang jelas. Sukuna pada akhirnya menghadapi para penyihir kuat di era Heian yang berakhir Sukuna menyegel dirinya sendiri menjadi objek kutukan. Lalu para penyihir di era Heian memisahkan objek kutukan Sukuna menjadi satu mumi dan 20 jari. Yap, di era Heian kita bahkan tidak ditunjukkan nama para penyihir yang melawan Sukuna. Itu menandakan kalau keberadaan mereka tidak penting. Yang penting adalah keberadaan Sukuna itu sendiri sebagai sosok iblis pembawa bencana. Jadi di era zaman keemasan Jujutsu, pondasi ceritanya adalah Sukuna. Di era modern, pondasi cerita Jujutsu Kaisen dimulai dengan Yuji yang memakan jari Sukuna. Jika teman-teman ngeyel Yuta adalah pondasi cerita, maka sudah Abikos jelaskan di atas kalau cerita Yuta sebenarnya bukan berjudul Jujutsu Kaisen, melainkan Tokyo Metropolitan Girls Technic School. GG baru memasukkan cerita Yuta sebagai Jujutsu Kaisen 0 setelah pondasi cerita Jujutsu Kaisen yaitu Yuji memakan jari Sukuna meledak dan luar biasa populer. Dan ya, pondasi cerita Yuji memakan jari Sukuna sebenarnya bukan fokus ke Yujinya, tapi fokus ke jari Sukunanya. Karena meskipun Yuji mati, cerita Jujutsu Kaisen tetap bisa berlanjut hanya dengan jari Sukuna yang berjumlah 20. Tentu saja dengan cerita yang berbeda dengan cerita Yuji tidak mati seperti yang teman-teman lihat sekarang. Yap, dari sini kita bisa menemukan kalau Sukuna menjadi background cerita alias prolog Jujutsu Kaisen, lalu menjadi sumber main konflik di Jujutsu Kaisen. Yang belum adalah Sukuna menjadi kesimpulan cerita Jujutsu Kaisen. Bisa saja Jujutsu Kaisen tamat dengan kesimpulan cerita Sukuna dikalahkan, atau kesimpulan cerita Sukuna berhasil mengembalikan kejayaan era Heian di mana penyihir dan kutukan saling hidup berdampingan. Kelima, Sukuna adalah jembatan penyihir dan kutukan. Konflik dasar di cerita Jujutsu Kaisen sebenarnya adalah penyihir melawan kutukan. Jadi penyihir sebagai tokoh yang baik berusaha membasmi kutukan sebagai tokoh yang jahat. Tapi entah kenapa Gege Akutami berkali-kali membuat para penyihir terlihat lebih menyeramkan dibandingkan para kutukan. Yap, Gege sepertinya ingin mengaburkan baik dan jahat antara kutukan dan penyihir ini. Dan ya, memahami hal seperti ini bukanlah tipikal pembaca shonen. Itulah kenapa banyak pembaca shonen mainstream yang menganggap cerita Jujutsu Kaisen itu aneh, bahkan marah-marah ketika seorang penyihir yang dianggap baik dibunuh oleh villain yang dianggap jahat. Menurut Abdikos ini wajar karena racun shonen mainstream itu melekat layaknya narkoba yang membuat candu dan sakau. Ketika disuguhkan obat dari candu yaitu shonen anti mainstream, penikmat narkoba shonen mainstream pasti akan marah-marah menganggap hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh Gojo Satoru kalah dari Sukuna, tidak boleh Mahito dengan mudah membunuh Nanami,
Tidak boleh Yuji sebagai MC tidak diberi peran. Kok bisa-bisanya villain menyebalkan seperti Jogo dan Haruta Shigemo malah dibunuh oleh villain lain yaitu Sukuna, bukan oleh para hero Jujutsu. Yap, inilah Jujutsu Kaisen. Dia seperti Attack on Titan yang menjadi obat dari candu kita terhadap shonen mainstream. Abdikos pribadi entah kenapa setelah mengikuti Attack on Titan dan Jujutsu Kaisen menjadi tidak terlalu antusias untuk mengikuti manga shonen lain. Mengikuti iya, tapi antusiasnya tidak. Mungkin candu Abdikos dari narkoba berjenis shonen mainstream sudah mulai hilang. Yap, di Jujutsu Kaisen pandangan terhadap penyihir Jujutsu adalah hero dan roh kutukan adalah villain sebenarnya sangat-sangat kabur. Penyihir dan kutukan sama-sama punya potensi bisa mati kapan saja, alias tidak selalu penyihir yang menang. Dan ya, di antara kedua konflik utama antara penyihir dan kutukan ini ada sosok Sukuna yang berdiri di antara keduanya. Sukuna bisa menjadi penyihir yang membunuh para kutukan dan para pengguna kutukan, dan juga bisa menjadi kutukan yang membunuh para penyihir. Yap, menyelesaikan cerita protagonis dengan peran seperti ini lebih excited dibandingkan menyelesaikan protagonis dengan cerita harus menang bagaimanapun caranya. Ya, meskipun kalau tidak hati-hati endingnya bisa jadi pisau bermata dua. Contoh nyatanya adalah Eren Yeager. Abdikos pribadi sampai sekarang tidak bisa move on dari ending Attack on Titan karena saking excitednya Abdikos saat itu sebelum menuju ending. Mungkin hal ini juga akan terjadi dengan Jujutsu Kaisen nantinya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Nontakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.